Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mau upload satu video pada jam 8 malam nanti. Kami analisa satu emiten secara tren saat ini masih bergerak downtrend, tapi Bapak Lokeu terpantau mulai masuk melakukan akumulasi kembali. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara tren saat juga masih bergerak downtrend, tapi ada rencana untuk melakukan buyback saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saya akan mulai dengan membaca artikel berita dengan judul Buyback Toba alokasikan anggaran 586,27 miliar. Jadi saham Toba ada rencana untuk melakukan buyback saham. Jadi buyback saham setara 10% dibanderol dengan harga perasaan 710. Dan jika kita lihat secara teknikal, saat ini Toba berada di sekitar 695, jadi dekat dengan support di harga 700. Dan anggarannya itu untuk entry atau beli di sekitar harga 710. Jadi jika kita lihat, memang saat ini secara tren Toba masih belum oke, tapi karena ada rencana buyback ini, misalnya menarik coba dipantau. Dan jika kita lihat di broker summary, asing dalam beberapa hari terakhir mulai masuk akumulasi walaupun Toba masih terus turun. Dan penurunan 2% lebih ini jika kita lihat memang ini ada distribusi. Jadi untuk Toba, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, bisa coba dipantau. Tapi entry apabila Toba memang bisa naik di atas 700. Jadi terpantau hari Senin Toba masih lanjut turun, masih beresiko untuk spekulatif buy. Kan cara pergerakan masih ada potensi untuk lanjut turun ke target penurunan terdekat di sekitar 650 sampai 635. Jadi untuk mau enter wait and see, jika teman-teman berhasil rebound di atas 700 bisa coba spekulatif buy. Tapi pertimbangkan jadikan 750 untuk target swing jangka pendek karena bisa saja ini hanya technical rebound dan mulai naik karena ada sentimen buyback. Satu, jika teman-teman mencoba naik di 750 masih gagal break, secara teknikal ini masih belum oke. Belum membentuk high low, takutnya hanya technical rebound sementara, satu Toba masih melanjutkan pelemahan kembali. Dan memang terpantau belum ada akumulasi besar. Dan secara tren saat juga Toba masih belum oke. Jadi kita pantau jika teman-teman berhasil rebound, mulai ada inflow, mulai ada akumulasi, bisa kita coba entry. Jika terpantau berhasil break 750 itu akan lebih oke lagi karena mulai membentuk high low dengan target berikutnya di 800. Saya tetap apabila teman-teman sudah punya atau ingin coba entry harus lebih disiplin karena secara tren saat ini masih belum oke. Sekarang kita lihat saham gudang garam. Yang terpantau saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 150 di 12.575. Secara tren juga bisa kita lihat gudang garam saat ini sudah mulai patah tren, sudah mulai melemah. Jadi saat ini sudah turun bawah garis EMA 50, garis EMA 50 di harga 13.900 ini sudah berubah menjadi resisten, 13.500 ini juga sudah berubah menjadi resisten. Dan hari Rabu kemarin sempat menyentuh mendekati garis EMA 150 mulai naik 1% lebih ke harga 13. Tapi jika kita perhatikan di sini 13.000 ini untuk gudang garam, asing terpantau malah keluar pada penurunan hari Rabu. Kenaikan ke 13.000 ini jika kita lihat tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk gudang garam juga menurut saya tetap harus hati-hati. Atau teman-teman sudah mungkin dapat hari Rabu. Kenaikan ini belum menandakan ada tanda-tanda untuk mulai bangkit. Karena cara pergerakan ini juga mulai melemah, mulai bergerak downtrend. Sebenarnya itu tren jangka pendeknya. Dan untuk saham-saham turun pun pasti ada candle hijau. Bisa kita lihat ada candle hijau, tapi ini belum menandakan ada tanda-tanda reversal. Jadi untuk minggu depan gudang garam saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk naik mengetes 13.500. Tapi teman-teman harus perhatikan, jika teman-teman mencoba naik di atas 13.000 ini, 13.500 ini masih gagal. Cara pergerakan saya lihat tetap masih ada potensi untuk kembali mengetes garis EMA 150 sampai 12.500. Memang sekarang untuk saham-saham di sektor rokok, sentimennya sudah tidak ada. Ya, sebelumnya ada sentimen, mulai bergerak naik, saat ini story-nya sudah habis, saat ini sudah mulai melemah. Jadi untuk teman-teman mungkin sebelum sudah punya di harga bawah, saat ini masih hold, mesti harus hati-hati jika terpantau gudang garam gagal bertahan di garis EMA 150. Selanjutnya HMSP juga bisa kita lihat, cara pergerakan saat ini juga sudah melemah. Sebelumnya kuat di atas garis EMA 50 bisa bertahan dari rebound, tapi ternyata tetap kesulitan untuk naik di atas 880-900. HMSP juga mulai melemah, mulai membentuk global low. Saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 di harga 770 saat ini sudah berubah menjadi resisten. Dan sekarang juga hampir mirip dengan gudang garam, HMSP mencoba untuk mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 710. Dan di bawah juga memang masih ada support di harga 700.
Tapi cara pergerakan HMSP juga sudah tidak begitu oke. Dan bisa kita lihat di sini, penurunan 2% lebih ini memang menarik asing terus masuk. Tapi di broker saham terpantau ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk HMSP apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, lebih oke coba tunggu di sekitar 700 sampai maksimal 710. Jika terpantau HMSP mengetes target harga ini bisa bertahan dari rebound, bisa coba spekulatif buy, tapi target swing menurut saya tetap untuk HMSP di 750 sampai garis EMA 50. Jadi sekitar harga 760 untuk target swingnya. Atau hold saja terus sama HMSP tidak turun di bawah 700 karena cara pergerakan selama masih kuat 700 minimal HMSP masih akan sideways. Selanjutnya jika kita perhatikan saham WIM jika kita bandingkan dengan HMSP dan gudang garam, WIM lebih oke secara teknikal. Karena jika kita perhatikan sini garis EMA 50 di harga 1500 ini masih berupa daerah support. Dalam beberapa minggu ini saham WIM memang melemah tapi belum sempat menyentuh 1500 dan mulai bangkit. Hari Rabu masih naik 0,64% ke harga 1580. Tapi untuk WIM saat ini masih kesulitan untuk naik di atas 1600. Dan untuk WIM secara trend memang lebih oke karena garis EMA 50 masih berupa daerah support, tapi secara teknikal, secara pergerakan misalnya WIM baru akan menarik jika terpantau berhasil naik kembali di atas 1600 karena potensi kembali membentuk high low. Dan untuk WIM jika kita perhatikan di broker summary, asing terpantau 1 minggu terakhir mulai keluar, tapi jika kita lihat ini kenaikan hari Rabu ini ada akumulasi. Tapi untuk teman-teman ingin coba pantau dan entry saham WIM, misalnya satu wait and see, bisa bayang breakout apabila berhasil break 1600 karena apabila berhasil break saya lihat ada potensi ke sekitar 1700 sampai 1750 untuk target kenaikan terdekat. Jika ternyata masih gagal naik dari 1600 lebih oke coba tunggu di support 1500 untuk buy out support. Dan untuk teman-teman sudah punya saham WIN, saya masih bisa coba di hold selama WIN tidak turun bawah 1500. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.